Apa nih soalnya, Bu? Ya Allah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Fatimah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang penyakit hati ya. Kemarin kita sudah membahas tentang ghadab dan riya. Ghadab itu pemarah. Ya, ghadab itu pemarah. Ghadabun. Ya. Kemudian yang kedua, riya. Riya itu ingin dipuji oleh manusia, oleh makhluk. Sekarang kita akan bahas tentang sombong. Sombong amat. Izin minum dulu. Bismillah. Sombong ini kenapa? Beda. Kalau riya itu ingin dipuji, ingin diakui eksistensinya, ingin diapresiasi oleh makhluk. Nah, sementara kalau ini sombong itu merasa diri lebih baik dari orang lain, disertai dengan sikap merendahkan orang lain, itu takabur. Jadi takabur itu sikap tinggi hati, di mana dia merasa lebih mulia atau lebih baik daripada orang lain, disertai dengan sikap merendahkan orang lain. Jadi hatinya itu tinggi, dia merasa lebih baik, lebih mulia, lebih apa. Terus anggap orang lain itu rendah gitu. Kenapa? Merendahkan orang lain. Ya. Jadi sombong itu intinya itu, merasa tinggi hati, merasa lebih dari yang lain, terus anggap orang lain itu rendah, hina. Menganggap orang lain itu rendah atau hina, itu takabur. Nah, takabur ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pakaian yang serba branded, atau tas yang branded, atau sepatu yang branded, tidak ada hubungannya. Karena pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW, ada seseorang yang pakaiannya serba mahal. Terus kemudian kata seorang sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang ini sombong ya Rasulullah, pakaiannya serba bagus dan mahal, branded tadi itu. Nah, terus
Kata Nabi, enggak. Allahul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi nggak ada hubungannya baju yang bermerek dan mahal dengan kesombongan, nggak ada. Kata Nabi, justru Allah itu indah dan menyukai keindahan. Terus Nabi sampaikan, innamal kibru batrul haq. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Itu sombong namanya. Innamal kibru batrul haq, kata Nabi Okamakol. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sombong itu adalah menolak kebenaran. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Makanya, enak ini ya. Saya nggak lupa tadi. Lupa kalau ada mic, lupa saya. Warnanya sama dengan baju saya lagi. Saya teruskan ya. Jadi sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Innamal kibru batrul haq, bahwasanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan termasuk kerendahan hati adalah kebersediaan mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Jadi termasuk kerendahan hati adalah kebersediaan mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan rendah hati itu adalah ketika kamu keluar, kamu merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Nah, itu namanya rendah hati, tawadhu yang benar itu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makanya Imam Ghazali rahimahullah itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya supaya kita ini selalu berpikiran orang lain itu lebih baik daripada kita. Misalnya kita ketemu dengan orang yang lebih tua dari kita, kita katakan dia lebih dulu masuk Islam, dia lebih dulu beramal, dan karenanya kemudian dia lebih baik daripada saya. Itu kata Imam Ghazali itu gitu. Demikian juga kalau kita ketemu sama yang lebih muda, kita katakan saya lebih dulu baligh, saya lebih dulu berbuat dosa, sehingga saya tidak lebih baik daripada dia lebih baik daripada saya. Itu pokoknya dibuat begitu aja. Kalau misalnya sesaat kita tidak tahu tentang seseorang, apakah dia lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita, cukup kita katakan masing-masing orang punya kelebihannya masing-masing, di mana sangat mungkin dia punya sesuatu yang saya tidak punya, sebagaimana sebaliknya. Sehingga kita tidak sampai merendahkan orang lain gitu loh. Atau kemudian kita mengambil sikap begini. Monggo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita mengambil sikap begini. Paling tidak dalam hati kita itu jangan merasa lebih dari orang lain. Terus apalagi sertai dengan sikap merendahkan orang lain. Sudah, itu aja. Karena intinya kita ini tidak tahu gitu loh, apakah orang itu punya kelebihan yang kita tidak tahu. Belum lagi kalau kita berhadapan dengan para kekasih-kekasih Allah yang disembunyikan oleh Allah. Karena ada para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah itu yang tersembunyi, yang mastur. Seperti siapa contohnya? Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarni radhiyallahu itu sahabat Nabi itu. Wali besar, seorang tabi'in wali besar. Terkenal di langit namanya. Tapi di kampungnya enggak terkenal dia. Bahkan kerabatnya aja ada yang enggak tahu. Padahal dia ini wali besar. Dan beliau ini pekerjaannya tukang merawat kuda. Itu yang nanti di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ikut gabung dalam pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana satu orang Uwais Al-Qarni itu kekuatannya sama dengan 1000 pasukan. Jadi satu orang kekuatannya sama dengan 1000 pasukan. Itu diantara monggo karomahnya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Bisa dimengerti ya? Nah, tentu harus dibedakan antara mana rendah hati, mana rendah diri.
Kalau rendah diri, kalau di hadapan Allah harus. Jadi kalau di hadapan Allah kita harus rendah diri. Namanya tadarru, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak berdaya, merasa diri ini lemah. Karenanya kita butuh pertolongan Allah. Nah, kalau di hadapan Allah, dia rendah diri itu harus. Nah, sementara kalau di hadapan sesama rendah diri itu tidak boleh. Jadi harus bedakan ya, antara rendah hati sama rendah diri itu beda. Ya, kalau rendah hati itu sikap di mana kita meletakkan kita pada posisi kita yang memang seharusnya. Jadi tidak boleh kita rendah diri. Contoh gini misalnya, di tengah-tengah pembicaraan orang-orang yang bodoh, padahal kita adalah orang yang berilmu, dengan dalih rendah diri, rendah hati, dengan dalih merendahkan hati, kita tidak mau memberikan saran kebaikan buat mereka, padahal mereka butuh saran. Itu tidak benar itu. Itu namanya rendah diri namanya. Nah, rendah diri itu tidak boleh. Justru dalam Islam orang yang menutupi kebenaran itu atau orang yang menutupi ilmu, menyembunyikan ilmu itu bisa berdosa. Makanya gini, ketika ada seseorang dengan dalih masih banyak kekurangannya, terus kemudian tidak mau mengajarkan ilmunya padahal dia berilmu, kalau bahasanya para kiai itu gini, itu rendah diri, itu rendah hati apa tidak bertanggung jawab gitu. Itu rendah hati apa tidak bertanggung jawab. Makanya nanti rendah diri itu mirip-mirip dengan tindakan tidak bertanggung jawab tadi. Sehingga pernah ada seorang ustadz itu, seorang kiai itu diminta ngajar di sebuah pesantren yang cukup punya nama. Beliau minder, rendah diri tadi, mengatakan maaf, saya masih banyak kekurangan, saya nggak berani ngajar di pesantren ini. Apa jawaban kiainya? Kamu itu sombong sekali, nggak mau ngajar sini hanya gara-gara kamu itu merasa masih banyak kekurangan. Apa berarti kamu nunggu sempurna untuk ngajar di pesantren ini? Terus kapan kamu sempurnanya? Yang punya kesempurnaan itu cuma Allah. Kalaupun manusia ada, karena disempurnakan yaitu para nabi dan rasul. Semua kita punya kekurangan. Jadi tidak boleh sikap rendah diri begitu. Kali kalau kita merasa punya kemampuan, bismillah. Adapun nanti kita sambil belajar nggak ada masalah. Yang masalah kan kalau nggak mau belajar kan. Itu seperti itu. Makanya kalau kita merasa punya kemampuan, itu dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, ya harus sadar kemampuan diri juga itu. Sambil contoh yang lain gini, ini bahwa rendah diri itu tidak boleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi pengganti beliau sepeninggal beliau. Jadi kata Abu Bakar, Umar, nanti kalau saya meninggal, kamu yang jadi khalifahnya, pengganti saya. Sayyidina Umar tidak mau. Beliau nggak pede. Beliau nggak pede. Terus kata Abu Bakar, Umar, kamu yang gantikan saya sepeninggal saya. Tidak mau beliau, tidak pede beliau itu. Nah, terus kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kamu menolak terus, sehingga karenanya negara ini dipimpin oleh orang yang tidak lebih baik daripada kamu, maka kamu yang berdosa. Langsung mau, ya mau, akhirnya mau. Jadi kalau kita punya kemampuan, jangan mundur gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan, jangan mundur, harus tampil. Karena jangan sampai nanti orang bodoh yang memimpin. Nah, kalau jenengan punya kemampuan, itu seperti itu. Ini kita konteksnya lingkungan aja, nggak usah ngomong soal wali kota, nggak usah. Kita ngomong dalam konteks sekitaan aja. Itu seperti itu. Kira-kira ini nggak akan kemana-mana saya ngomong, tenang aja. Iya nggak kemana-mana. Nah, tapi intinya gitu. Enggak, saya contohkan dalam level kita aja ya. Tadi kan levelnya negara ya, kayak Sayyidina Umar. Misalnya level itu, level pengurus masjid aja misalnya. Saya pernah punya jamaah ya. Beliau ini menggantikan pengurus masjid sebelumnya. Dengan izin Allah, beliau punya prestasi. Masjid itu dalam kepemimpinan beliau, dengan izin Allah itu berhasil melunasi hutang masjid itu. Masjid itu saat itu belum jadi, punya hutang 500 juta. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau berhasil melunasi hutang itu dan masjidnya jadi dengan izin Allah, jadi masjidnya. Nah, biasa kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat pasti didengki. Wah, ada beberapa provokasi sekelompok orang yang nggak suka sama beliau mungkin ya iri tadi itu agar beliau tidak tampil lagi sebagai ketua DKM. Padahal masyarakat menghendaki beliau jadi ketua DKM lagi. Rupanya beliau kemakan omongan tuh, jadi nggak percaya diri untuk maju gara-gara diprovokasi oleh sebagian orang untuk tidak maju lagi. Saya bilang sama beliau gini, kalau bapak mundur, sehingga karenanya digantikan dengan orang yang tidak lebih baik dari bapak yang dosa, saya bilang gitu.
Rupanya nggak ngefek juga nasihat saya. Mundur juga beliau, tak mau beliau. Akhirnya benar digantikan oleh orang yang nggak tahan lama, hanya berapa bulan memimpin, mundur. Nggak sanggup dia. Nggak sanggup. Akhirnya digantikan oleh orang yang lain. Kali ini beliau bertanggung jawab mendampingi. Jadi beliau memang nggak jadi ketua DKM, tapi beliau mendampingi ketua DKM yang baru ini sampai selesai masa jabatannya. Termasuk ketua DKM yang sekarang masih dikawal oleh beliau. Jadi beliau tidak jadi ketua DKM, tapi beliau mengawal ketua DKM sebagai rasa berdosanya gitu. Nah itu seperti itu. Karena memang begitu. Jadi kalau sampai kemudian kita mundur sehingga karenanya diganti oleh orang lain yang tidak lebih baik, kita berdosa itu. Kalau kita punya kemampuan. Makanya dalam Islam itu bukan sebuah kesombongan loh. Kalau kita berkata, kalau fikih saya bidangnya, saya bisa. Kalau Quran, oh maaf saya tidak terlalu detail masalah Quran, mungkin cari ustazah yang lain. Tidak apa-apa. Ada kalau Anda punya skill itu tidak apa-apa. Atau bukan mengatakan lah, saya psikolog. Nah, saya mana? Kalau bidang ini saya nangani. Karena beliau punya kemampuan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Kalau soal beras saya kata Bu Hera, silakan aja, tidak ada masalah. Itu banyak siapa yang kalau soal si Sesa busuk punyai misalnya, ya si Sesa Bu, silbab. Wah, punyai mainnya si Sesa. Dia tahu, no? Lagi diundang, mainnya si Sesa. Oh, dulu mantan tetangga. Bu siapa namanya? Oh, Bu Mary. Ya Allah. Oh, dulunya. Oh, jeng. Nah, oh dekat, alhamdulillah. Gibon, singkat kata, artinya kalau Anda merasa punya kemampuan, ada orang sakit, Bu dokter harus tampil. Saya nangani, karena ahlinya. Jangan minder, saya bisa ini. Nah, saya ya tidak boleh mundur pokoknya. Karena kalau sampai di tangan orang lain yang tidak lebih baik atau yang bodoh, yang dosa kita yang berilmu gitu. Apalagi masalah ilmu agama, itu seperti itu. Makanya saya pribadi itu sering ngomong di mana-mana. Kan saya tanya, Ustadz bidangnya apa? Saya fikih sebenarnya bidang saya. Karena saya kan kuliahnya fakultas syariah. Spesifikasi jurusan saya itu kan hukum keluarga. Jadi ngomong masalah perceraian, pernikahan, waris, hibah, nafkah, sedekah, itu bidang saya bilang itu. Ini bukan sebuah kesombongan karena saya tidak boleh menutupi ilmu yang saya ketahui. Jadi kalau memang orang misalnya nanya, saya kasih tahu itu bidang saya. Sebagaimana seorang yang ahli menunjukkan saya ahli di bidang apa, kan tidak ada masalah toh. Supaya orang tidak salah menempuh jalan dan datang kepada ahlinya dalam hal ini. Itu seperti itu. Monggo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pun itu sombong ya. Kemudian yang keempat, dengki. Bahasa Arabnya hasud. Jadi yang berikutnya adalah hasud atau dengki. Bertetangga, ibu berdua bertetangga? Oh, lagi ada tamu, tapi diajak. Nggih, monggo. Dengki itu hasud ya. Hasud itu gini, ingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Nah itu hasud namanya. Jadi dia ingin orang lain hancur dan dia yang tampil. Dia ingin keburukan terjadi pada orang lain dan dia yang tampil. Hasud, dengki, hasud. Jadi hasud itu kita ingin orang lain hancur, sementara kita tampil gitu. Kita pingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Itu orang hasud namanya, orang yang dengki. Orang yang dengki itu kalau dalam Islam seperti orang yang menenggak racun dan dia berharap orang lain yang mati. Itu orang hasud itu. Jadi orang hasud itu laksana orang yang menenggak racun berharap orang lain mati. Padahal yang mati dia sendiri karena dia sudah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, hasud. Nah, di dalam Islam selain hasud ada namanya ghibthah. Ya, ghibthah itu
iri, tapi konteksnya lebih kepada berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh gini. Saya melihat ada seorang kawan, ustadz lah, beliau berprestasi, beliau hebat, bla bla bla. Dalam hati saya pengen beliau tetap seperti itu dengan prestasinya, tapi saya pengen lebih baik dari beliau. Bisa dipahami nggak? Itu namanya ghibtah. Kalau itu boleh dalam Islam. Itu ya ghibtah, atau lebih tepatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau begitu boleh, silakan. Ibu melihat ada orang lain yang prestasi kebaikannya luar biasa, misalnya gitu ya, hebatlah orang itu. Pernah nggak terbesit dalam hati kita pengen seperti dia? Oke, kita pengen dia tetap seperti itu, dan kita pengen lebih baik dari dia. Nah, boleh nggak gitu itu? Boleh. Namanya ghibtah namanya. Yang nggak boleh itu gini. Kita ngelihat ada orang lain, dia berprestasi bla bla bla. Kita pengen seperti dia, tapi dalam hati kita pengen dia itu hancur gitu. Itu namanya hasud, itu namanya dengki, itu yang dilarang dalam Islam. Itu penyakit hati itu. Penyakit hati. Ya, jadi itu kalau yang kedua tadi bukan penyakit hati yang kedua tadi. Nah, penyakit hati ini berbahaya kalau kita biarkan. Kemarin saya ceritakan ya. Lama-lama orang bisa sekarat hatinya, bahkan bisa mati. Makanya ini kita perlu ya mendiagnosa hati kita apakah berpenyakit atau tidak. Di antaranya kalau kita punya keinginan seperti orang lain yang baik tadi, dengan catatan dia tetap dalam kebaikannya, kita pengen lebih dari dia, silahkan, tidak apa-apa. Itu bukan penyakit hati, itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu namanya ghibtah, tidak ada masalah. Bisa dipahami ya? Tapi ghibtah namanya, ghibtah. Ya baghin, ghin, ba, to, tak marbuto. Ghibtah namanya. Kalau tulisan Latinnya G H I B T H O H, ghibtah, gitu ya, ghibtah. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Tapi kalau kita begini, ada orang berprestasi, dia baik, kita pengen seperti dia, tapi bersamaan dengan kita pengen seperti dia, kita pengen dia hancur. Saya pengen dia hancur, saya pengen dia sengsara, saya pengen dia jatuh. Jadi dia ingin tampak mulia dengan cara menjatuhkan orang lain. Dia ingin tampak bercahaya dengan cara mematikan cahaya orang lain. Nah, ini penyakit ini, yang namanya hasud tadi itu. Jadi, salah satunya itu macam-macam, bisa menfitnah, bisa mendiskreditkan, bisa menjatuhkan, bisa macam-macam caranya. Ya, tapi hasud itu bahasa Arab, hasud. Iya, dia kata hasud sama aja. Hasud itu bahasa Arab. Artinya menghendaki keburukan terjadi pada orang lain karena dia pengen seperti dia atau lebih baik daripada dia. Kalau ghibtah, kita pengen seperti dia, bahkan lebih baik dari dia, tapi kita pengen dia tetap baik, jangan sampai dia jatuh. Sehingga yang ada adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, jadi saya ulang, monggo nanti dideteksi. Kalau keinginan kita untuk menjadi mulia itu dengan cara ingin merendahkan orang lain, berarti itu penyakit. Tapi kalau kita pengen orang lain tetap mulia dan kita ingin lebih mulia lagi, itu tidak apa-apa, itu bukan penyakit. Itu namanya al-musabaqatu bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa dipahami ya? Pokoknya saya ulang, ini kalau kita mau deteksi, kok kita pengen seperti orang lain yang berprestasi itu, bersamaan dengan itu kita pengen dia jatuh, berarti itu penyakit hati. Itu hasud namanya, penyakit hati. Tapi kalau kita ingin seperti orang itu, bahkan lebih baik dari dia, dan kita pengen dia tetap dalam kebaikannya, dan kita bersaing sehat gitu, itu namanya ghibtah. Kalau ini bukan penyakit, ini namanya al-musabaqatu bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa dimengerti ya, yang penyakit sampai bukan penyakit ya. Nah, kalau itu penyakit hati yang model pertama tadi, harus segera diopname hatinya. Caranya perbanyak zikir dan sholat, ya. Perbanyak zikir dan sholat, istighfar, baca Quran dan seterusnya. Sholat sunnah mutlak dibanyakin dan seterusnya. Itu diantaranya. Itu yang keempat.
Kemudian yang kelima bakhil. Ya, yang kelima bakhil, pelit. Ya boleh, polid pakai dal. Bakhil. Begini, saya mau terangkan dulu ini, biar kita jelas. Soalnya kadang orang ukurannya nggak jelas, pelit ini kadang orang nggak jelas ukurannya. Pelit atau tidak pelitnya seseorang, ukurannya bukan soal memberi atau tidak memberi pengamen atau pengemis. Saya ulang ya, pelit atau tidak pelitnya seseorang, ukurannya bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis atau pengamen, bukan itu. Kita jangan menuduh orang yang nggak ngasih ke pengemis atau ke pengamen terus kita, oh pelit dia tuh, jangan. Tunggu dulu. Bukan itu ukurannya, bukan. Bukan itu ukurannya. Ukurannya apa ukurannya? Ini perhatikan ya. Di dalam harta kita itu ada hak-hak yang wajib dikeluarkan. Kalau kita peduli dengan kewajiban terkait dengan harta kita, sampai situ kita aman, nggak pelit kita. Contoh, zakat. Contoh, bayar utang. Contoh, bayar IPL, misalnya gitu ya. Atau apapun yang menjadi kewajiban lah, bayar upah pegawai, ujroh misalnya, membayar akad sewa menyewa misalnya, apapun lah terkait dengan pembayaran yang wajib hukumnya, maka kalau panjenengan peduli sampai situ aman gitu kan, tidak pelit sudah sampai situ. Apalagi ditambah dengan peduli memberi ke fakir miskin, anak yatim, masjid, musola, majelis taklim. Level pertama tadi yang wajib termasuk nafkah ya, kalau kepada orang tua atau kepada istri, kepada anak. Sampai situ Anda aman sudah. Kenapa saya katakan tadi, saya prologi dengan perkataan ukuran pelit atau tidak pelit itu bukan memberi atau tidak memberi pengamen atau pengemis. Lihat, perhatikan ya, ada nggak orang kalau ngasih ke pengemis ke anak yatim, bahkan ke pengamen itu seneng, tapi utang nggak bayar, ada nggak? Oh ada. Saya kok berani ngomong, apa ada yang cerita sama saya kok. Jadi ada orang itu kalau ngasih pengamen, pengemis, bahkan ke anak yatim tuh rajin nyantuni, tapi utang nggak bayar-bayar. Loh, naudzubillah itu. Ada orang begitu itu. Ada nggak orang yang rajin sedekah, tapi nggak bayar zakat, padahal dia mampu, padahal dia sudah wajib zakat? Ada, saya pernah ketemu orangnya kalau itu. Saya pernah ketemu orangnya. Jadi gini, ini nyata Bu, ini nyata. Saya pas presentasi masalah zakat saat itu, ada dua orang yang menghadap ke saya di masjid yang berbeda. Yang satu di Subulus Salam, yang satu di masjid Al Ihsan, tapi yang Jakastia, Jakapermai itu, yang Jakapermai itu, Jakastia itu. Nah, ya Jakapermai, Jakastia sih nggak tahu saya. Ya Jakapermai deh. Ya Jakapermai, yang Jakastia kan Al Ihsannya Ustaz tadi Hidayat itu ya. Terus beliau ini datang ke saya. Beliau bilang gini, dua orang ini dengan di tempat yang berbeda ya. Pernyataannya mirip pernyataannya. Kata beliau berdua ini, berarti selama ini saya nggak pernah zakat ya Ustadz ya. Loh, kenapa Pak? Selama ini saya sodako aja, nggak pernah zakat. Padahal ini dua pengusaha ceritanya. Pengusaha yang cukup sukses lah di masanya. Ya sudah, kalau gitu Bapak taubat sekarang, Bapak zakat dari sekarang. Apa jawabannya? Saya udah bangkrut Ustadz. Coba bayangkan ya, rajin sedekah bangkrut tuh, gimana? Saya ulang ya, rajin sedekah bangkrut coba. Padahal kalau kata hadisnya dan kita imani hadis itu bahwa mana qasat malun min sadaqatin, harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Tapi ini bangkrut gara-gara banyak sedekah. Dia bangkrut padahal dia banyak sedekah. Maaf saya balik kata-katanya. Dia bangkrut padahal dia banyak sedekah. Kenapa coba? Ternyata selama ini beliau nggak pernah zakat karena nggak ngerti ilmunya. Ibarat orang sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh, tahajud ngejos subuh kesiangan misalnya. Itu seperti orang yang puasa Senin Kemis tapi nggak puasa Ramadan. Paham maksudnya ya? Jadi dia pokoknya aja belum tertunaikan gitu loh. Makanya pantas dia, maaf, karena ada yang nggak bener, akhirnya di dalam hartanya masih bercampur hak orang lain yang belum dikeluarkan dengan benar gitu. Belum dikeluarkan dengan, karena zakat itu ada aturannya. Pertama, hukumnya beda dengan sedekah. Sunnah sama wajib beda kan? Niatnya juga beda dong.
Niat zakat sama niat sedekah beda. Makanya itu perlu adanya ilmu supaya dia bisa mengerti mana kewajiban-kewajiban. Atau ada orang yang kalau ada tim pencari dana dari anak-anak yatim atau masjid, dia suka nyumbang, tapi ibunya miskin tidak pernah dibantu, mertuanya miskin tidak pernah dibantu. Bahkan ada orang itu kalau sama teman-temannya royal tapi sama anak istrinya poli pakai dal itu ya ada. Nauzubillah min dzalik. Saya berani ngomong karena beberapa kan konsultasi ke saya gitu maksud saya. Dan itu terjadi itu. Itu namanya apa? Kalau bahasanya Ibnu Jauzi, orang seperti itu rahimahullah ya, orang seperti itu kena talbis iblis, tipu daya iblis. Di antara tipu daya iblis itu apa coba? Kata Ibnu Jauzi, dibuat orang itu sibuk dengan yang utama, secara bersama dia tinggalkan yang lebih utama. Itu kata Ibnu Jauzi. Dibuat dia sibuk dengan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama. Bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang situ utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Kepada anak istri itu jauh lebih utama. Itu kalau orang Jawa bilang nguber uceng kehilangan delek gitu namanya. Jaringan kecil kehilangan ikan besar. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya hati-hati nggih, hati-hati. Nah, ini jadi kalau saya bilang ibu-ibu kalau di pada level kewajiban terkait dengan harta sudah dipenuhi, apalagi disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah udah selesai beres ya, aman. Tapi maaf, kalau yang wajib aja belum beres, berarti belum beres. Nah, saya sering bilang juga ke jamaah ini, kalau kita satu saat misalnya maaf, ada pengemis, ada pengamen, kita mau kasih aja tidak ada masalah. Enggak juga enggak ada masalah, cuman kalau enggak ini nasihat saya. Kalau enggak ini nasihat saya. Dalam hati kita bilang, ya Allah saya mau kasih yang lain yang lebih membutuhkan, yang jelas membutuhkan. Jadi biar kita tidak dihitung sebagai orang yang pelit dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita nggak ngasih, dalam hati kita ngomong, ya Allah saya mau kasih yang lain aja yang jelas-jelas membutuhkan. Karena kan kadang sebagian kita dihadapkan pada situasi di mana sebagian pengemis itu apa? Iya bahkan motornya lebih keren dari saya itu juga ada. Iya di Pulau juga. Saya pernah tahu sendiri ya. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri ada seorang pengemis itu, dia anak yang berkebutuhan khusus, dia keliling-keliling. Begitu saya setelah Isya pulang lewat daerah Alexindo itu, di dekat Arnold itu ada mobil putih bagus itu. Ternyata anak itu masuk ke situ. Iya. Ada juga, ada. Ya macam-macam lah ya, macam-macam. Nggih. Nggih. Oke. Ya. Pertanyaannya ibu percaya apa tidak gitu aja. Kalau ibu percaya ya silakan, kalau nggak percaya ya jangan. Gitu. Kalau ibu merasa terganggu, pernah ada nanya saya, Ustaz kalau saya blokir boleh nggak? Saya bilang ibu punya hak untuk sehat, saya bilang gitu. Kalau ibu terganggu, blokir nggak apa-apa. Ya, kan kita punya hak untuk sehat kan? Terus mental kita. Kalau kita merasa teror, blokir nggak apa-apa. Silakan. Intinya itu aja sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus itu masuknya dalam kategori kikir tadi ya, kikir. Jadi ukuran kikir sudah diketahui ya, Bu ya. Jadi kalau terkait dengan kewajiban harta kita tidak tunaikan, udah kikir ya itu. Terkait dengan kesunahan harta kita tidak peduli, ya sudah kikir, tambah kikir lagi itu. Tapi kalau terhadap kewajiban harta kita peduli, terus kemudian terkait dengan yang sunnah-sunnah kita juga peduli, sampai situ aman gitu. Sampai situ aman. Bisa dimengerti ya? Nah, soal memberi atau tidak memberi pengemis itu terserah panjenengan. Anda kasih silahkan, enggak apa-apa. Cuman saya sering pesan di mana-mana itu, kalau kita menyatakan tidak dalam hati tergerak, ya Allah, saya mau kasih yang lain yang jelas-jelas membutuhkan atau yang lebih jelas membutuhkannya. Lanjut. Berikutnya termasuk penyakit hati adalah nifaq atau munafik. Nifaq atau munafik. Ya, nifaq atau munafik. Itu penyakit hati juga ini. Jadi tolong hati-hati jangan sampai kita kena penyakit hati yang namanya nifaq atau munafik ini. Nifaq atau munafik ini, nifaq itu ada kata nafiqo ya. Nafiqo itu artinya tikus. Jadi nafiqo itu artinya tikus.
tikus yang membuat 2 lubang, itu namanya nafiqah. Jadi munafik dari kata nafiqah atau nifaq itu artinya tikus yang membuat 2 lubang. Jadi kalau dipukul di sini dia lari ke sini, kalau dipukul sini dia lari ke sini. Karena dulu orang munafik itu main 2 kaki. Satu kakinya di Islam, satu kakinya di kafir. Jadi mereka main 2 kaki. Mereka punya 2 wajah. Kalau ketemu sama orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kalau ketemu sama orang kafir, mereka mengatakan enggak kok, kita ngegrup sama kamu kok. Jadi dia dia main 2 kaki itu. Ada 2 wajah dia. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini satu rumus dasarnya ya. Kalau sampai di hati kita ada penyakit kemunafikan dan itu tidak segera ditangani, ngerinya saja sih ngerinya. Kalau sampai iman itu copot, naudzubillah min dzalik. Karena sifat munafik itu naik dikit dia jadi beriman, turun dikit dia bisa kafir. Ngerinya gitu aja sih. Turun dikit bisa kafir. Makanya harus hati-hati. Nah, kita tidak tahu sejatinya orang itu munafik atau tidak. Dan kita tidak boleh juga menuduh orang itu munafik karena ini perkara hati. Hati itu yang tahu hanya Allah. Nabi saja tidak berani mengatakan seseorang itu munafik kecuali Allah memberitahu bahwa dia munafik. Baru Nabi berani mengatakan dia munafik. Nah, namun Nabi memberitahukan kepada kita tentang ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ini kalau ada pada kita, tidak usah ngeraba orang lain ya, ngeraba dadanya masing-masing aja nanti. Kalau ciri-cirinya ada pada diri kita, maka patutlah kita waspada. Monggo silakan, jangan-jangan kita termasuk di dalam yang tertanda sebagai orang-orang munafik tadi itu. Silakan mau di depan juga boleh. Di belakang banget. Saya ambil contoh gini misalnya. Maaf, yang pertama kata Nabi kan ciri orang munafik yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia suka bohong. Saya ulang, kalau bicara suka apa? Bohong. Ya kita nggak usah ngeraba orang lain, raba di kita sendiri aja. Kira-kira selama ini kita tipe orang yang jujur atau suka bohong? Silakan diraba ya. Kalau jujur alhamdulillah berarti. Ya. Tapi intinya gini sih sebenarnya. Kalau kita merasa kebohongan adalah sesuatu hal yang memalukan, bersyukurlah pada Allah, insya Allah hati kita masih sehat. Kan ada orang anggap bohong itu sebagai hal yang biasa. Tapi ada sebenarnya orang yang berkeyakinan bahwa bohong ini aib. Ini hal yang memalukan, hal yang menghinakan, tidak boleh terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita bicara dinamikanya. Nah, nanti dulu. Yang kedua, nanti ada pengecualian tentang aja. Yang kedua, kalau idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia suka ingkar. Kalau berjanji suka apa? Ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Jadi pembohong, suka ingkar janji dan suka berkhianat. Itu ciri orang munafik. Wes. Pertanyaan menarik soal bohong tadi ya. Dalam Islam bohong itu aslinya terlarang kata Imam Nawawi. Haram. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Sehingga kalau kita nggak bohong, khawatirnya terjadi hal yang nggak bagus, madarat. Sehingga terpaksa kita bohong. Contoh, mendamaikan 2 orang yang bertikai. Dalam Islam boleh kita bohong. Ada 2 orang bertikai ini. Terus kita ketemu sama dia, kita bilang aja yang adem-adem tentang seterunya. Saya tadi ketemu sama bapak ini, dia komentar bagus tentang kamu loh. Kamu katanya bagus, padahal nggak ngomong apa-apa dia. Kita dinginkan aja sih. Gitu. Terus begitu kita ketemu sama seterunya yang lain, kita ngomong, saya tadi ketemu sama ibu itu, bagus komentar tentang kamu. Dia nggak komentar jelek kok. Kita ngomong, padahal kita bohong itu. Boleh itu, nggak apa-apa. Supaya dia berdamai, tidak berantem. Cuma kalau ketahuan ya lumayan juga. Tapi tidak apa-apa. Dan saya pernah melakukan hal itu. Dulu ketika saya tugas di Bojonegoro, ada 2 tokoh ya, satu tokoh politik, satu tokoh agama. Berantem itu ceritanya, nggak akur.
Itu wilayah tugas saya saat itu. Saya temui itu yang tokoh agamanya. Saya bilang saya tadi ketemu sama bapak ini, beliau menyanjung-nyanjung jenengan kok. Saya bilang, gue ngedapur saya itu, bohong saya itu. Tapi akhirnya dia kan seneng gitu ya. Terus saya temui juga yang bapak yang politisinya itu. Saya tadi dari rumahnya Habib ini, kata beliau, bapak dibilang bagus kok, padahal nggak pernah ngomong apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Qaddarallah, suatu saya mengadakan acara, beliau saya undang berdua duduk berdampingan dan akur, masya Allah. Gara-gara saya bohongi. Nah itu dalam Islam boleh itu, membohongi dua orang untuk berdamai supaya tidak. Nah terutama ini saya mengalami sendiri ya. Dalam hal ini, sependek yang saya tahu, ibu saya termasuk pembohong dalam hal ini. Ibu saya itu sering mengadem-ademkan situasi. Kalau ketemu sama saya itu ibu saya ngomong gini, oh tadi kemarin adikmu bilang terima kasih gini-gini. Padahal adik saya nggak ngomong apa-apa padahal. Terus nanti kalau ketemu sama adik saya, dibilang saya ngomong apa, padahal saya nggak ngomong apa-apa. Yang omongan ibu saya itu mengademkan hati saya, mengademkan adik saya. Ya kita alhamdulillah nggak berseteru sih, cuman pernyataan itu supaya anak-anaknya akur gitu. Dan saya tahu ibu saya bohong. Karenanya ya saya paham maksudnya. Dan ternyata ibu saya tidak cuma ke anak-anaknya, ke saudaranya juga gitu. Beliau itu semangatnya itu mengakurkan, merukunkan, tidak mau berantem intinya gitu. Jadi semangatnya mengislahkan, mempersaudarakan. Nah, pantas beliau diganjar oleh Allah dengan husnul khatimah insyaallah wa masyaallah karena wafat dari Jumat tanggal 17 Ramadan beliau saat itu. Nah, jadi itu yang saya pahami ya. Karenanya kemudian ketika seseorang itu berbohong untuk mendamaikan dua orang bertikai boleh. Yang kedua, berbohongnya seorang suami kepada istrinya dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak dalam rangka untuk mengkhianati atau menciderai, itu boleh. Nah, jenengan ke suami juga boleh. Makanya ketika Nabi ketemu dengan seorang sahabat, yang sahabat itu kalau ngomong ke istrinya itu terlalu apa adanya. Maka kemudian Nabi mengatakan, okamakol, saya pernah baca lupa kalau nggak di fikih sunnah di mana gitu baca. Kata Nabi okamakol, ya kalau sama istri itu ada gombal-gombalnya gitu loh kalau bahasa kita gitu. Gombal itu kan bohong toh, artinya ada bohongnya lah gitu ya. Itu boleh. Misalnya bapak datang misalnya, suami datang, wes Arjuna putekore, Arjuna saya datang yang paling ganteng, masya Allah. Padahal mati enggak banget. misalnya. Nah, jadi atau seorang suami yang serba salah ketika istrinya bercermin dan berkata, Mas, aku gendut ya Mas ya. Itu kalau dijawab enggak kok, itu saya jamin perempuan tidak percaya. Ah, bohong kamu gitu. Tapi begitu dibilang iya, wah itu akan diingat seumur hidup. maaf. Akhirnya kalau saya, karena istri saya kan kadang sambil berkaca sambil, aduh tambah gendut gitu. Saya bilang, muat kok di hatiku. Gombal tapi tidak apa-apa kan? Gombal tidak apa-apa. Iya gitu. Ya, jadi harus ada gombal-gombalnya gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bohong dalam berstrategi kepada musuh saat perang. Bohong karena berstrategi kepada musuh saat perang. Karena kalau kita jujur saat dalam perang kepada musuh, jujur namanya khianat namanya itu. Ya, jadi kita harus kepada musuh kita harus berstrategi dan boleh kita bohong. Nah, secara umum tadi kata Imam Nawawi, pokoknya kalau kita berhadapan pada situasi di mana misalnya ini kalau saya nggak bohong akan terjadi sesuatu yang lebih besar bahayanya sehingga terpaksa berbohong karena diharapkan ada kemaslahatan yang bisa terjadi, itu boleh secara umum secara umum. Tapi tetap dihitung dari manapun, kalau sekiranya sepatutnya kita jujur itu tentu lebih baik. Rumus dasarnya harus jujur, rumus dasarnya. Jadi jangan bohong. Itu rumus dasarnya. Terus kemudian tadi munafik. Termasuk penyakit hati yang lain adalah ghibah. Tapi ghibah ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ghibah. Iya, ghibah. Iya, ngomongin orang di belakang. Ya, kalau depannya namanya mencela.
Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Iya Bu. Boleh. Monggo. Bu. Ambeien. Oh. Sebentar. Saat apa itu? Saat berdiri terus. Kenapa kan? Oh, nggih. Baik, jawabannya gini, Bu. Nggih. Baik, jawabannya gini. Ada kaidah fikih dalam masalah sholat yang bunyinya gini, Bu. Idza dhaqat ittasa'at wa idza tasa'at dhaqat. Jadi aturan sholat itu jadi longgar kalau kita dalam kondisi sempit. Dan aturan sholat itu menjadi sempit kalau kita dalam kondisi longgar. Nah, sekarang konteksnya bukan manula. Ya kan? Kalau manula, kalau tidak direnggangkan kakinya, tidak bisa berdiri lama, khawatirnya goyang. Berarti ibu dalam kondisi sempit di mana terpaksa seperti itu, maka jawabannya tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Apalagi ada kaidah fikih yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang sulit bisa menarik pada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo yang lain silakan. Monggo. Kewajiban kita itu harus berutama di mana kan kadang-kadang saya sebagai cerita bahwa ada perseteruan antara menantu dengan mertua karena si suami cenderung condong sama istri atau cenderung condong sama ibunya. Nah, bagusnya yang mana yang lebih diutamakan? Bagus. Saya bicara rumus dasar dulu ya. Secara pilihan, kalau seorang suami antara apakah dia ibunya atau istrinya, maka ibunya lebih utama daripada istrinya. Saya ngomong hitam putih dulu ya. Kalau seorang suami harus memilih antara istrinya dan ibunya, pilih ibunya, bukan istrinya. Ini saya ngomong hitam putih dulu. Nah, sekarang kita ngomong agak mengerucut berkaitan dengan hak orang tua dan hak istri. Di pada masalah muamalah ini yang sering diulang-ulang oleh Al-Quran dan hadis adalah kata ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Sekarang gini, ibu kebutuhannya berapa? Misalnya 3 juta cukup, misalnya gitu ya. Sementara istri kebutuhannya berapa? 30 juta misalnya, karena kan misalnya gitu. Karena dia kan harus bayar itu misalnya, belum skincare-nya, belum apa coba. ini misalnya aja. Maka andaikan si anak ini mengedepan orang tuanya dengan perbedaan angka antara 3 juta dengan 30 juta tadi, ini misalnya aja ya, maka itu sudah ma'ruf. Kenapa? Karena ibu memang gak ada kebutuhan. Sementara istri kebutuhannya yang nyekolahin anak, belum lagi kalau ngurus rumah, bayar listrik, apa macam-macam, juga kemudian dikasih lebih banyak lah. Tidak harus 30 juta sih, lebih banyak lagi misalnya. Itu sudah ma'ruf. Jadi pengertiannya bukan terus kemudian mama 30 juta, istri 3 juta, hanya gara-gara mama lebih utama, bukan itu. Dalam Islam itu ukurannya ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu, dilihat kebutuhannya. Makanya kalau kita bicara nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Bisa dimengerti? Nah, kadang disinilah orang tidak mengerti. Sambil contoh kasus. Orang Kemang sih, tapi saya nggak sebutkan lah ya gitu ya. Ya, tapi ini kejadian udah lama kejadiannya. Jadi yang nanya ke saya, jamaah saya yang mertuanya si laki-laki. Dia nanya gini ke saya, Ustadz, mantu saya itu saat itu ya sekian puluh tahun yang lalu
itu gajinya per bulan 50 juta. Gajinya berapa? 50 juta per bulan. Saat itu sekian puluh tahun yang lalu itu. Nah, terus ngasih ke anak saya perempuan per hari 50 ribu. Nah, sudah paham ya? Paham ya? Bisa tergambar ya? Gaji 50 juta, istrinya dikasih per hari berapa? 50 ribu. Yang lain untuk ibunya, mamanya, karena alasannya harus lebih berbakti kepada mama. Oke. Terus pertanyaan gini, untuk Kemang Pratama Kota Bekasi per hari 50 ribu itu kurang apa kurang? Sudah ya? Ya sudah ya. Oke. Karena kurang, istrinya mintalah ke suaminya. Bang, kurang ini aku. Kan kurang kan? Apa kata suaminya? Kamu kan punya orang tua yang kaya, minta sama orang tuamu sana. Gitu suaminya itu. Oh, jangan tanya Kemang mana loh ya. Tapi akhirnya mati juga si suaminya itu. Ya, jadi singkat, tapi itu terjadi maksud saya. Itu terjadi. Nah, itu namanya nggak bener dalam ma'rufnya dia. Nah, jadi pengertian lebih mengutamakan orang tua itu kebutuhan orang tua dipenuhi, dilebihkan bolehlah, tapi jangan sampai dolim kepada istri, itu maksudnya. Nah, tentu kebutuhan orang tua sama istri beda toh. Jadi kalau andaikan seorang suami memberikan ke istri lebih banyak, itu bukan tidak adil, bukan. Memang begitu ma'rufnya. Yang penting mamanya atau ibunya dipenuhi, orang tuanya dipenuhi. Nah, ini menarik lagi, ini kisah. Ini orang Kemang juga ini. Tapi saya nggak tunjuk namanya. Orang Kemang juga ini kejadian. Tapi kan, nah. Orang mondar-mandir Kemang itu. Ya, jadi gini. Ada ibu-ibu di Kemang, dia nanya ke saya, tapi bukan ada di sini orang nggak ada. Dia ngomong gini ke saya. Dia nggak tahu ya orang Kemang dua. Nah, tapi ini bukan aib ya, bukan aib. Ini gini ceritanya. Beliau punya ibu bapak cerai ceritanya. Jadi mama papanya cerai. Ya, ini mama papanya suaminya ceritanya pisah. Oke, beliau sering ke rumah mamanya, papanya masing-masing kasih uang lah. Kasih uang sesuai kebutuhan. Dulu sebelum papanya menikah lagi, selalu mengatakan terima kasih ya. Dikasih segitu itu dia terima kasih ya gitu. Ya wis. Suatu saat papanya nikah lagi. Begitu nikah lagi, kan dikasih tetap segitu ya. Yang kemarin terima kasih, sekarang dia masuk ke kamar, terus keluar lagi. Kurang katanya. Oke, ditambahi kurang sesuai kebutuhan, tambahi karena udah punya istri ya. Oke, ditambahi. Itu sejak itu nggak pernah bilang terima kasih, malah selalu bilang kurang. Sampai belakangan tiba-tiba minta laptop. Saat itu laptop masih barang mahal. Saat itu sekian puluh tahun yang lalu lah. Masih nggak seperti sekarang kan. Terus sekarang juga masih mahal di kamar tertentu ya. Terus kemudian minta BlackBerry. Saat itu zamannya masih BlackBerry. Ya belum zaman smartphone. Nah, terus istrinya ngomong gini, nanya ke saya, ada indikasi itu maunya istrinya yang muda itu, istrinya yang sekarang ini maksudnya gitu. Nah, ini bagaimana Ustadz kalau begitu? Saya nggak tahu itu, mungkin pensiunan kali ya. Akhirnya saya bilang itu ke ibu ini begini, terhadap kebutuhan orang tua yang selama ini dikasih teruskan saja nggak apa-apa. Mengenai tuntutan di luar kemampuan, di luar kewajaran maksud saya, itu tidak wajib dituruti. Nah, jadi di fikih sunnah itu ada kata-kata gini Bu, kalau orang tua mulai menuntut berdasar kejahilannya, maka anak tidak wajib nuruti. Itu di fikih sunnah itu. Jadi kalau orang tua ada indikasi menuntut anak berdasar kejahilannya, kan beliau ini dijahili kan, ada kemana dijahili oleh istrinya itu, maka yang pokok tetap kasih, yang tuntutan lebihnya itu kalau mau silahkan, kalau tidak mau ya nggak apa-apa, dan itu tidak termasuk durhaka. Tapi gara-gara itu akhirnya anaknya kan jadi nggak betah dekat sama bapaknya, akhirnya sering jaga-jaga dengan bapaknya, gara-gara bapaknya dikasih selalu bilang kurang. Ya gitulah ya, karena ya tadi ada indikasi, jangan-jangan ini tuntutan istrinya. Ya saya nggak mau ngajar dia seudon, cuman saya bilang sama beliau dalam agama
Kalau terindikasi orang tua menuntut berdasar pada kejahilannya, anak tidak wajib nuruti. Kalau mau silakan, saya bilang. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Ya, monggo yang lain silakan. Oke. Benar nggak katanya kalau udah menikah doa istri itu lebih manjur daripada doa ibu? Kata siapa? Saya pernah baca makanya suka. Oh, tanya. Oh. Untuk anak-anak untuk laki-laki ya. Saya belum tahu. Saya belum tahu. Saya belum tahu karena yang saya tahu adalah doa ibu memang sangat mustajabah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan doaul walid ala waladihi ka du'ain nabi ala ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya nabi kepada umatnya. Kalau istri kepada suami, saya belum tahu apakah ibu lebih manjur, saya kurang tahu. Kalau misalnya iya, oh berarti semakin banyak istrinya, semakin banyak apa gitu maksudnya? Lah kan kalau memang betul, kalau memang betul. Karena berarti kan semakin banyak didoakan, semakin banyak yang mendoakan berarti kan? Gitu. Saya mau bilang begini aja, gini. Saya mau bilang gini aja. Ini maaf, ini kita bicara jasa seorang istri ya, yang patut kita apresiasi. Saya menjadi anak ibu saya bersama dengan ibu saya hanya berapa tahun? Ya. Seingat saya hanya sampai di usia 12 atau 13 tahun. Setelah itu saya sudah 12 tahun lagi. Setelah itu saya mesantren. Saya mesantren sampai detik ini, andaikan beliau masih hidup, saya hampir tidak pernah bersama dengan ibu saya. Karena kalau saya pulang hanya saat liburan saja, itu pun tidak lama, seringkali saya di luar. Saya di luar lebih sering daripada bersama orang tua saya. Terus saya menikah. Sekarang pernikahan saya yang hampir sekian puluh tahun, yang melampaui kebersamaan dengan ibu saya. Apa patut saya itu zalim kepada istri saya yang telah membersamai saya melebihi ibu saya membersamai saya? Kalau kepada ibu saya saja saya harus begitu hormat, maka kepada istri saya pun sudah sudah sepatutnya lah saya menghormati istri saya itu, bahkan dengan penghormatan yang istimewa. Kenapa? Karena dia telah membersamai saya melebihi ibu saya membersamai saya. Saya ulang, bukan berarti ibu tidak lebih utama ya, tetap lebih utama bagi seorang suami. Akan tetapi jasa seorang istri tidak boleh diremehkan, karena dia telah menemani saya sebagai suaminya dalam waktu yang tidak sebentar. Itulah kenapa kemudian ya betul lah kata Nabi itu, bahwa tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghormati dan tidaklah merendahkan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Ketika seorang istri diajak pulang ke rumah si suami, banyak seorang suami berkata kepada istrinya, "Dek, ini ibu saya, hormati dia." Tapi jarang seorang lelaki yang berkata kepada ibunya, "Bu, ini istri saya, dia telah tinggalkan keluarganya untuk kita, tolong sayangi dia." Kalau saya dulu gini ke ibu saya, bahasanya ke ibu saya gini. Saya masih ingat dulu, pas istri saya bawa ke rumah, terus saya bertemu dengan ibu saya dan sama-sama saling kenal. So, ini bahasa administrasi saja. Saya bilang ke ibu, "Ini istri saya suaminya. Saya berharap ibu tidak ada masalah dengan dia, karena kalau ibu ada masalah dengan dia, ibu kan berhadapan dengan saya, karena saya suaminya." Saya bilang gitu. Saya bilang ke istri saya, "Dek, ini ibu saya anak laki-lakinya." Saya bilang, "Saya berharap kamu gak ada masalah sama ibu saya, karena kalau kamu ada masalah dengan ibu saya, kamu akan berhadapan dengan saya, karena saya adalah anak laki-lakinya." Alhamdulillah, Masya Allah, hingga ibu saya meninggal, istri saya termasuk yang hubungannya baik dengan istri saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ini perasaan tadi tentang masalah penyakit hati ya. Kok lari ke masalah rumah tangga? Nggak tahu. Iya. Oke, monggo yang lain kalau masih ada. Atau cukup dulu kali ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.